Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah dalam Yohanes 3 ayat 36, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan ketiga, Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita, dan damai yang berlimpah-limpah dari Tuhan itu akan terus mengikuti kita, dan kasih karunia-Nya yang luar biasa akan selalu ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, doa dan harapan saya, biarlah kekuatan Tuhan itu, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang menyatakan segala kekuatan-Mu, menyatakan segala kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Para pendengar kami dengan segala pergumulan mereka, Tuhan menyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Berfirmanlah, kami siap bertemu bersama-sama dengan Engkau. Dengan segala pergumulan kami, pergumulan para pendengar kami, juga Tuhan menyelesaikan. Terima kasih, rohani kami bertumbuh, dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan bagi kita dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah hidup karena Kristus. Itu tema kita. Sementara judul adalah aku telah disalibkan bersama Kristus. Jadi sekali lagi judul itu seperti alamat rumah. Sementara tema itu isi dari rumah tersebut yang ada di alamat tersebut ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri orang yang hidup bagi Kristus? Apakah ciri-ciri orang yang hidup karena Kristus? Ciri-ciri orang yang hidup karena Kristus menurut Galatia 2:19 sampai 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mati bagi hukum Taurat dan hidup bagi Allah. Artinya ketika Yesus mati ya di kayu salib, maka ego kita mati, masa lampau kita mati, perbuatan jahat kita mati, dan segala hal yang jahat itu mati. Supaya apa? Kita bisa dibangkitkan. Dan kita tahu bahwa mati bagi hukum Taurat maksudnya berhenti berharap bahwa hukum Taurat itu dapat menyelamatkan kita. Karena Yesus yang menyelamatkan kita, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti cermin, ya,
Kalau kita bercermin, kita lihat kotoran kita, noda di kepala kita mungkin, di muka kita mungkin, di tangan kita mungkin. Ketika kita bercermin seperti ini, ya saya lihat bisa wajah saya lihat ada jenggotnya itu. Jadi itu, hukum Taurat itu seperti itu. Tetapi cermin itu sendiri tidak bisa membersihkan kita. Cermin itu sendiri tidak bisa membenarkan kita. Cermin itu sendiri tidak bisa menyucikan kita. Cermin itu sendiri tidak bisa membenarkan kita. Yang membenarkan kita itu Kristus. Dan karena Kristus yang menyucikan kita, membenarkan kita, mendamaikan kita dengan Allah, itu sebabnya ketika Paulus mengatakan, terhadap hukum Taurat, aku mati untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi, bahwa keselamatan yang tadinya diperjuangkan oleh Paulus, bahwa hanya oleh melakukan hukum Taurat dia dapat diselamatkan. Ternyata semua jeripayanya, pekerjaannya itu sia-sia. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ilustrasinya adalah di mana seseorang berupaya untuk membangun ya tangga yang mencapai ke langit. Seperti orang Babel dulu ya, yang mencoba membangun untuk sebuah hal yang mencapai langit, tapi kan nggak berhasil. Demikian juga orang yang mencoba membangun tangga sampai ke langit, nggak akan mungkin, ya. Tapi tiba-tiba, ya, di saat-saat mungkin sudah tinggi lah, berapa tinggi, lalu datang helikopter. Kamu mau lebih tinggi? Mari, saya bawa, gitu ya. Karena dengan tanggamu itu kamu nggak bisa jatuh, kamu nanti mati, kamu nanti, ya. Demikian juga ketika Yesus yang sudah mati dan mengampuni segala dosa dan pelanggar kita, menebus kita, dan kemudian naik ke sorga, nanti dia akan jemput kita kembali. Untuk apa? Diselamatkan bersama-sama dengan dia, tinggal bersama-sama dengan dia. Bagi orang-orang yang percaya, yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, yang percaya bahwa keselamatan itu bukan hasil kerja keras, bukan hasil amal perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa selamat dengan apa yang kita lakukan. Karena ketika kita berbuat sesuatu, ada motif terselubung mungkin yang terselip. Ketika kita berbuat sesuatu, ada mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi judul aku telah disalibkan bersama Kristus, temanya hidup karena Kristus. Jadi hidup karena Kristus inilah yang akan menjadi penekanan saya, ya, karena itu merupakan isi. Yang kedua, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus. Paulus itu dengan jelas mengatakan rahasia hidupnya dalam Tuhan, bukan dalam melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya katakan aku mati terhadap hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Dan dikatakan dengan jelas aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya bukan lagi egoku. Ego itu berulang saya katakan expel God out. Jadi mengusir Allah keluar. Jadi hidup lama kita bukan lagi itu yang ada di dalam batin dari Paulus. Bukan juga semangat yang membara untuk membunuh umat Tuhan. Bukan juga usaha yang begitu berapi-api. Tetapi dia katakan dengan jelas, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Jadi kalau Kristus yang hidup di dalam kita, sudah seharusnya lah kita
betul-betul melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Paulus tadinya melawan Tuhan, ketika dia betul-betul Kristus hidup di dalam dia, bahkan segala aniaya sudah dia alami. Karam kapal di Antioquia dikatakan persecution and affliction, jadi penganiayaan dan kesusahan yang dialaminya di Antioch, Iconium, Listra. What persecution I endured. Apapun persekusi itu aku sabar, ya. Aku bertahan. And out of them all, dan keluar dari semuanya, the Lord delivered me. Tuhan yang melepaskan dia. Kenapa? Tuhan yang ada dalam dia. Dia tinggal mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, walaupun kadang-kala bagi Paulus tidak menyukakan. Tapi dia sudah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Nah, dalam ilustrasi ini saya akan berikan gambaran, ya. Oh ya, waktu Yesus mati di kayu salib, hidup lama kita tersalib. Lalu saat Yesus bangkit, kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Jadi hidup Kristen tidak boleh berpura-pura, ya, munafik, bersandiwara, dan lain sebagainya. Jadi bunglon, ya, bunglon itu kalau dia hijau, dia ikut hijau. Kalau coklat, dia ikut coklat. Kemana arah yang dominan, ke situ dia. Tidak, bukan seperti itu. Tapi Kristus. Jadi kita tidak bisa berpura-pura. Kita hidup real, hidup nyata, hidup sungguh-sungguh dalam Kristus. Apa ya menjadi kesabaran Tuhan itu menjadi kesabaran kita, kasih Tuhan menjadi kasih kita, ketaatan Tuhan menjadi ketaatan kita. Artinya kita mau follow Jesus, kita mau ikut Tuhan dengan segala konsekuensinya yang merupakan kadang sakit, kadang enak, tapi saya yakin dan percaya memang banyak susahnya, tapi kabar baiknya lebih banyak kebahagiaannya. Kalaupun kita menderita, ada senantiasa kekuatan. Makanya Paulus kita katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow. Dan ilustrasinya adalah lampu dan listrik. Jadi kalau lampu itu gelap, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dicolokkan, dia dialiri aliran listrik, dia akan menyala. Bukan karena hebatnya lampu itu, bukan karena luar biasanya lampu itu, karena ada arus yang mengalir di dalam lampu tersebut. Demikian juga terang kita akan bercahaya seperti Paulus, karena Yesus ada dalam hidup kita, makanya kita bisa menunjukkan terang. Makanya Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi kota yang terletak di atas bukit tidak akan mungkin tersembunyi karena ada terang, ya. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah hidup karena iman dalam Yesus Kristus, anak Allah. Bukan karena usaha, bukan karena kerja keras, bukan karena banting tulang, bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Tapi dikatakan karena Kristus. Paulus menekankan ini semua karena kasih Yesus yang mati karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa, bukan ketika kita baik atau ketika kita layak untuk menerimanya, tapi karena Yesus mengasihi kita. Makanya dia katakan dalam Galatia 2:20b dan 21, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Wow. Jadi dia menyerahkan dan
mengasihi dan menyerahkan dirinya kepada kita. Supaya apa? Yang indah kita dapat, bukan lagi kutuk, bukan lagi kematian, tapi sesuatu yang indah dari Tuhan. Dan itulah sebabnya mau saya katakan bahwa kita aku telah disalibkan bersama Kristus. Itu judul tema kita. Jadi intinya di situ judul itu, aku telah disalibkan bersama Kristus. Temanya hidup karena Kristus. Jadi kalau kita hidup karena Kristus, maka kita ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus itu yang pertama saya sudah katakan tadi, bahwa mati bagi hukum Taurat dan hidup untuk Allah. Dan yang kedua yaitu aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Yang ketiga, hidup karena iman dalam Yesus Kristus anak Allah. Haleluya. Jadi ayat 21-nya dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya. Jadi ya, Allah itu sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan dalam Yohanes 10 ayat 11, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia bukan hanya mengasihi kita, menyerahkan dirinya, tapi juga menyerahkan nyawanya untuk mati bagi kita sebagai tebusan kepada Bapa di surga. Supaya apa? Kita dibenarkan, kita diperdamaikan, dan itulah yang Tuhan lakukan. Sebuah ilustrasi sebagai penutup, saya mau tekankan, anak yang jatuh, tiba-tiba jatuh dari kapal, tentu yang paling bertanggung jawab di situ adalah ayahnya. Nah, ketika dilihat anaknya sudah dibawa arus dan tenggelam, dia loncat, dia menyelamatkan anaknya, dan anak itu setelah diangkat, anak itu berkata kepada ayahnya, ayah, nanti aku bayar ya. Ayahnya bilang, gak usah nak, aku mengasihimu, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Demikian juga kita sebenarnya sedang berada di lumpur kematian itu. Tapi Yesus mengulurkan tangannya, supaya apa? Diselamatkannya kita. Mengulurkan tangannya, mengangkat kita dari lumpur dosa itu, dari lumpur kematian itu. Lalu Anda mau katakan sama Yesus, nanti aku bayar ya. Yesus sudah jelas mengatakan, aku mengasihi engkau, bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi seharusnya sebagai orang yang percaya, yang bahwa aku telah disalibkan bersama Kristus, itu judulnya, dan kita hidup karena Kristus. Jadi ketika kita hidup untuk Kristus, maka kita harus memberikan yang terbaik. Hidup untuk Kristus itu adalah kita harus memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya saat kita berdoa, saat kita bekerja, di situ ada Tuhan. Saat kita berolahraga, di situ ada Tuhan. Kadangkala kalau olahraga, ya ada bisa saja pikiran-pikiran jahat yang ditawarkan oleh si iblis dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus punya tekad yang kuat bahwa dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah menang. Dan itu sebabnya saya mau katakan, biarkan dia bersama dengan kita, dan biarkan kita berkata, Tuhan, ini hatiku, bertahtalah, memerintahlah di situ, berkuasalah di situ, supaya aku tetap menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang untuk mempermuliakan Engkau sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami. Kami telah tersalib dengan Kristus, dan kami hidup karena Kristus. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong kami, supaya kami tetap hidup mempermuliakan Engkau. Kalau engkau sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka tidak aku perintahkan, segala sakit penyakit mereka
dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, Yesus sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Datanglah pada Dia. Mari kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Letih lesu beban berat mereka, engkau yang berkata ketika kami datang engkau legahkan, karena engkau mengangkat segala beban-beban kami, dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasamu, mujizatmu, pertolonganmu datang kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan dan tetap hidup kita karena Kristus, bukan karena kemampuan atau kehebatan kita, tapi itu karena Kristus. Mantap, mantap, mantap.